Saya, Nomensen Mangaratwa Siregar, dengan NIM 2270231028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang UTS Machine Learning yang telah saya kerjakan. Langkah pertama dalam proyek ini adalah memahami struktur dan isi dari dataset. Dataset yang digunakan merupakan data pasien yang terdiri dari 10.000 baris dan juga 21 kolom, dengan informasi terkait kondisi fisik, gaya hidup, serta hasil pemeriksaan medis. Setelah membaca data menggunakan Pandas, diperoleh informasi sebagai berikut. Kemudian, dilakukan visualisasi distribusi data menggunakan histogram, yang membantu memahami sebaran dari fitur numerik. Selain itu, heatmap korelasi antar fitur numerik menunjukkan hubungan yang kuat antara total kolesterol dengan LDL, dengan korelasi lebih dari 0,86, serta korelasi moderat antara HbA1c dengan glukosa dan juga BMI. Wawasan ini membantu dalam menghindari fitur yang redundan dan menyoroti fitur penting untuk prediksi diabetes. Setelah memahami struktur data, tahap berikutnya adalah menyiapkan data agar dapat digunakan oleh model. Langkah pertama adalah membuat label target diabetes. Dengan mengacu pada nilai ambang HbA1c lebih dari 6,5. Sesuai kriteria medis, dengan membuat label ini diperoleh proporsi pasien dengan diabetes sebesar 77,8% dan juga tanpa diabetes sebesar 22,2%. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas yang signifikan. Untuk memperkaya informasi yang diberikan ke model, dilakukan feature engineering dengan menambahkan 3 fitur baru, yaitu BMI waist ratio, yaitu rasio antara BMI dan lingkar pinggang, BP-mean, yaitu rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik, serta kolesterol rasio, yaitu rasio total kolesterol terhadap HDL. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan wawasan tambahan terkait resiko metabolik dan kardiovaskular. Tahap selanjutnya adalah membagi data menjadi data latih dan juga data uji, masing-masing 80% dan 20% dari keseluruhan data. Selama proses ini, digunakan teknik pre-processing menggunakan kolom transformer, di mana fitur numerik diimputasi dan distandarisasi, sedangkan fitur kategori di-encode menggunakan one-hot encoding. Setelah pre-processing, diperoleh 26 fitur numerik siap dipakai, yang akan digunakan untuk melatih model. Tahap selanjutnya adalah modeling. 3 algoritma yang digunakan dalam tahap pemodelan, yaitu logistic regression, random forest, dan juga ANN atau Artificial Neural Network, yang masing-masing model dioptimalkan menggunakan pencarian hyperparameter atau grid search atau hyperbentanner. Model pertama adalah logistic regression. Model ini menunjukkan akurasi sebesar 77,8% dengan recall 100% dan precision rendah untuk pasien sehat. Ini berarti model sangat sensitif dalam mengenali pasien diabetes. Namun, tidak dapat mengenali pasien yang sehat sama sekali. Hasil ini diperkuat oleh confusion matrix yang menunjukkan bahwa semua prediksi diklasifikasi sebagai positif diabetes. Model kedua adalah random forest classifier. Meskipun model ini lebih kompleks, hasil yang diperoleh sangat mirip dengan logistic regression. Akurasi tetap di 77,8%, recall tetap 100%, dan
Precision untuk kelas sehat masih 0. Ini menandakan bahwa model masih terlalu condong ke arah mayoritas. Model ketiga adalah Artificial Neural Network atau ANN. Setelah dilakukan tanning, struktur jaringan, dan jumlah neuron, model terbaik menunjukkan akurasi sebesar 77,7% dan recall 99,8%. Ini sedikit lebih stabil dibandingkan dua model sebelumnya, namun tetap masih belum mampu mengenali pasien non-diabetes dengan baik. Evaluasi dilakukan dengan beberapa matriks, termasuk Classification Report, Confusion Matrix, dan juga ROC Curve. Classification Report untuk semua model menunjukkan recall yang sangat tinggi, terutama untuk kelas diabetes, yaitu di atas 99%. Namun, precision untuk pasien sehat sangat rendah, bahkan mendekati 0. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mampu mengenali pasien sehat dan hanya fokus pada prediksi kasus positif. Confusion Matrix mengonfirmasi hal ini dengan nilai seperti 0, 443, 0, 1557, yang berarti semua pasien diprediksi sebagai penderita diabetes. Ini menunjukkan adanya bias model terhadap kelas mayoritas akibat ketidakseimbangan data. Meskipun demikian, ROC curve untuk ketiga model menunjukkan bahwa secara umum model memiliki performa diskriminatif yang baik dengan area di bawah kurva di atas 0,8. Namun, karena data tidak seimbang, OC yang tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan semua kelas secara adil. Kesimpulannya, semua model yang diuji memiliki kemampuan sangat baik dalam mendeteksi pasien dengan diabetes, namun sangat lemah dalam mengenali pasien tanpa diabetes. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan label dalam data. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.